Selamat pagi jemaat Yesus Kristus. Presbiter menyambut dengan penuh sukacita kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah Minggu ke-11 sesudah Pentakosta ini. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan wargasi di jemaat kepada katekisisan yang telah menyelesaikan pelajarannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman Tuhan dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Yohanes Luka Kadiwan. Ungkapan situasi. Tuhanlah yang memilih serta memanggil kita dari sekian banyak umat manusia untuk menjadi pilihannya dan para pelayan. Ketika Tuhan memanggil, maka Ia memiliki tujuan dan rencana yang indah bagi setiap kita. Ketika kesaksian atas keberadaan diri dan keluarga, Tuhan selalu memegang tangan kita dan menuntun kita. Di minggu ke-11 sesudah Pentakosta ini, dengan mengandalkan hikmat Tuhan, marilah memberi diri untuk melayani dan bersaksi dengan apa yang ada pada diri kita, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita berdiri dan menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan. Thank you.
ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemuliaan. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menyertai kami juga. Dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan di tengah kehadiran kita bersama, kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga berbuat yang jahat dan tidak berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Tetapi ya Tuhan, kasihilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal, karena dalam segalanya kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami. Demi nama anak-Mu yang kekasih, tolonglah kami ya Allah yang kudus dan pengasih, untuk hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu, sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 25 yang mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Maka berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin.
Mari kita berdiri untuk kita mendengarkan petunjuk hidup baru seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 20 ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan kita akan mendengar kebenaran sabda Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Kita boleh memohon bimbingan serta tuntunan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu kami boleh tetap ada, kami boleh tetap bernafas, dan semuanya ini kami berikan oleh karena campur tangan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan akan kebenaran sabda oleh Bapa. Maka diamkan semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, supaya firman ini boleh mendapat tempat di dalam hati dan di dalam kehidupan kami, dan kami juga mampu untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya di dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16, yang mengatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Ya hendaklah
firman Tuhan ini dengan segala kekayaannya, diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, karena Allah kita Allah yang baik dan tidak akan pernah meninggalkan atas setiap perbuatan kami. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pandemi COVID-19, biasanya banyak gereja-gereja yang melakukan ibadah KKR, Katolik dikenal kebaktian sembuhan ilahi, kebaktian rohani, dan tentunya di sana ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong, bahkan banyak yang datang dari luar kota. Tapi ketika masa pandemi ini memang hampir sepi. Nah, Bapak Ibu, biasanya ketika ada KKR, misalnya salah satu sebuah gereja, biasanya mereka membuat spanduk-spanduk, entah itu ditempel di pusat kota atau juga bisa lewat brosur-brosur. Saya pernah melihat ada 2 spanduk ketika saya melayani di Jakarta. Yang satu itu ditulis begini: diadakan KKR malam ini, di mana Tuhan akan menyegarkan saudara yang berdahaga rohani akan dikuatkan, disegarkan. Tuhan akan menolong saudara. Maka marilah alamilah kuasa Tuhan. Dan sampai yang satu lagi tuliskan demikian: diadakan di malam ini, jika saudara sakit, saudara akan disembuhkan. Jika saudara lemah, akan dikuatkan. Jika saudara kehilangan pekerjaan, Tuhan akan berikan. Mujizat Tuhan akan dinyatakan bagi saudara. Datanglah dan alamilah kuasa Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mana spanduk yang akan mengajak banyak orang datang? Pasti spanduk yang kedua tadi. Nah, orang akan datang berbondong-bondong karena mereka mengharapkan ada kesembuhan ilahi. Mereka mengharapkan ada mujizat yang terjadi. Tapi dalam prakteknya memang ternyata banyak juga yang tidak mendapatkan apa yang mereka sungguh-sungguh harapkan. Yang tadi datang dengan satu harapan yang besar, dia akan disembuhkan dengan penyembuhan alamiah, dan ternyata dia ketika ini kembali dari ibadah KKR itu dia masih mengalami kelemahan tubuhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya tidak demikian dengan jemaat mula-mula yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini, bahwa mereka tidak memakai spanduk, mereka tidak pakai publikasi medsos, mereka tidak
Maka di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, berduyun-duyun dari kota-kota di sekitar di Yerusalem untuk mendengarkan para rasul mengajar, dan mereka membawa orang-orang sakit, dan kemudian orang-orang itu disembuhkan. Nah, mereka ini adalah jemaat mula-mula yang sangat sederhana, tetapi mereka penuh dengan gairah bagaimana mereka sungguh mencintai Tuhan. Mereka tidak kaya, mereka sangat terbatas, tetapi yang mau kita lihat mereka bisa memberi, mereka saling berbagi. Mereka terdiri dari orang-orang yang sederhana, tetapi kesaksian hidup mereka sangat berdampak, dan itu sangat nyata, dan itu juga sangat menarik untuk membawa orang lain percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kehidupan jemaat mula-mula ini menjadi begitu luar biasa berdampak, mampu mempengaruhi orang yang ada di sekitar mereka. Jadi di sini ada dua hal yang akan kita renungkan bersama, yang membuat itu sangat menarik dari apa yang kita baca tadi. Yang pertama di sini adalah adanya kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah mereka, sehingga di situ ada banyak tanda mujizat yang terjadi. Dari ayat yang 15 katakan demikian, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan dibaringkan di atas bala-bala di atas tilang, supaya ketika Petrus lewat tidak kiranya bayangannya mengenai salah seorang di antara mereka. Nah, di sini kita bisa bayangkan, Ibu Bapak, mereka begitu kagum pada sosok Petrus, dan mereka juga begitu luar biasa. Mereka menantikan kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja dan mereka disembuhkan oleh karena begitu percaya akan kuasa Tuhan yang terjadi atas para rasul. Dan juga yang kedua di sini adalah yang mau kita lihat dari renungan firman ini, juga ada persekutuan mereka yang sangat intensif dan sangat kuat di antara mereka, dan mereka saling begitu bersemangatnya mereka di dalam mereka bersekutu. Maka di sini kalau bisa di sana di Serambi Salomo dituturkan bahwa para rasul dan orang-orang percaya itu berkumpul. Mereka bersekutu dan kemudian mereka mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang sangat menakjubkan, bahkan juga mengherankan bagi banyak orang. Mereka banyak orang itu sungguh-sungguh kagum terhadap semua tanda dan mujizat yang dibuat oleh para rasul, oleh karena kelimpahan kuasa dan tanda-tanda mujizat yang sudah mereka terima dari Yesus. Coba kita simak dan perhatikan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 tadi. Di sini Tuhan berfirman, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam satu persekutuan yang sangat erat. Nah, di sana di Serambi Salomo para rasul itu selalu mereka berkumpul. Mereka para rasul itu mengadakan tanda-tanda dan juga mujizat-mujizat yang beraneka ragam di hadapan orang banyak, bahkan juga berbagai tanda dan mujizat yang diadakan oleh rasul-rasul itu. Bahkan ini sungguh membuat banyak orang itu menjadi terheran-heran. Bahwasanya di sana di Serambi Salomo itu pula semua orang percaya selalu datang, mereka berkumpul, mereka menjalin suatu persekutuan yang erat, bahkan juga sangat mengherankan. Mereka berkumpul bersatu bersekutu sambil mendengarkan khotbah rasul-rasul tentang firman Allah. Mereka juga melihat dan menikmati berbagai macam
yang diperbuat oleh para rasul, karena mereka sungguh merasa kelimpahan kasih setia dan karunia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, dan kedua hal ini sangat berdampak, sangat luar biasa, dan mereka juga di sini yang menarik banyak mungkin orang. Mereka semakin bertambah jumlahnya, bahkan ada yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam ayat ke-14 tadi, dikatakan dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Ibu Bapak saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari firman Tuhan yang kita baca dan dengar bersama ini, namun yang harus menjadi fokus utama kita di dalam mengikuti Tuhan adalah pribadinya. Atas apa yang telah Tuhan perbuat, atas apa yang Tuhan lakukan lewat kuasa dan juga lewat mujizat-mujizatnya. Tentunya bukan saja semata-mata oleh karena kita menginginkan mujizatnya. Kita juga tidak perlu memikirkan mujizat, karena selama kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita hidup dalam ketaatan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka hari-hari yang kita jalani pasti akan dipenuhi dengan mujizat-mujizat. Mujizat dan tanda-tanda ajaib adalah bagian dari paket keselamatan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Namun ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melakukan mujizat seperti apa yang kita mau, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan hati kita. Tetapi Tuhan membuat mujizat itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu boleh sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, mengapa saya tidak pernah mengalami mujizat? Bukannya Tuhan tidak sanggup atau tidak mau membuat mujizat, tapi kita sendiri yang seringkali mengharapkan melakukan mujizat menurut apa kehendak hati kita, apa yang menjadi keinginan kita. Tapi itu belum tentu apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah. Tapi setiap harapan, kerinduan kita, tentunya memang sepantasnya kita mau minta kepada Allah. Tapi biarlah itu hanya kuasa Allah, keinginan Allah, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa juga yang menjadi harapan kita, biarlah itu juga menjadi kerinduan dan juga menjadi harapan dan juga kehendak Allah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Maka tentunya akan banyak hal yang kita alami, akan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita juga akan mengalami berbagai tanda-tanda dan juga mujizat-mujizat yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dalam firman Tuhan ini Alkitab mau menyatakan bahwa tanda-tanda ajaib dan mujizat senantiasa menyertai perjalanan kehidupan orang percaya. Ketika kita taat, ketika kita setia, ketika kita berlaku benar di hadapan Tuhan, yakin dan percaya, ketika kita ada dalam kelemahan tubuh kita, ketika kita mengalami sakit penyakit, jangan pernah kita merasa takut, khawatir. Mari kita menyerahkan itu semuanya dalam kuasa Tuhan, yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Dia juga akan melakukan mujizatnya, dan Dia akan memulihkan, Dia akan menyembuhkan. Dan tentunya Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginan dan juga harapan di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan dalam Injil Matius 17 ayat 20 mengatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi. Artinya bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik Ibu Bapak, saudara-saudaraku
yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu pegangan dan menuntun di dalam kehidupan beriman kita. Kita yakin dan percaya. Ketika kita percaya, ketika kita yakin ada banyak hal yang akan Tuhan lakukan. Ada banyak hal yang Tuhan berbuat di dalam kehidupan. Kita juga akan mengalami berbagai tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberikan dan melakukan yang terbaik dan yang terindah di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita respon kembali dalam pujian kita bakti dalam jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar diteguhkan sebagai warga sipil gereja. Penyembuhan sini adalah tindakan gereja terhadap warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman. Karenanya mereka sekarang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan pemutusan gereja. Sebelumnya saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar pada Alkitab. Begitu pula tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Kristen Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi, dan sekarang mereka secara pribadi akan mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan itu bagi yang sudah dibaptis, berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan pada waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi mereka yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggotanya, yakni jemaat. Sebelum saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya serta diteguhkan, mari kita awali dengan berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman kepada kami umat. Tanpa pertolongan kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan dapat menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah tertolong berpegang teguh
pada perjanjian anugerah dan mendalami rahasia keselamatan. Putra Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami diampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah dia seterusnya dalam hidup dan pelayanan. Biarlah dia mengikuti Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita, penuh iman, harap dan kasih. Biarlah dia juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudari yang akan didudukkan sini untuk berdiri untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus penolong dan pemimpin sejati yang memimpin saudari dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Yang kedua, apakah saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara-saudari, serta menerangi dalam hidup saudari sehingga saudari harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam. Yang ketiga, apakah saudari bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Kristen Indonesia bagian Barat dan setia berpegang ajaran pemahaman iman dan aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikuti Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai dengan karunia yang saudara miliki? Apakah jawab kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi saudari Benedikta Meo? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepas di dunia terlepas dari surga. Umat Tuhan silakan berdiri untuk menguatkan pengakuan calon sini ini dengan mengucapkan pengakuan merasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang
Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janji yang telah dinyatakan, maka kami meneguhkan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja Pesanan Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab saudara dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, lakukanlah tanggung jawabmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menghidupkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat, sambutlah saudari ini sebagai warga sini jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita.
Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, juga diberkati oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa Surgawi, karena kasih dan penyertaan-Mu kami boleh tetap kuat menjalani kehidupan ini. Kami boleh tetap ada diberi sukacita damai sejahtera dalam menjalani hari-hari di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menjadi anak Tuhan yang setia, yang berserah diri hanya ke dalam tangan kasih-Mu dan kuasa Bapa Surga. Saat ini Tuhan, kami juga bersama diri, kami juga menyerahkan dalam doa syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuat kuasa. Angkat segala sakit penyakit yang mereka alami. Dalam kelemahan fisik Tuhan kuatkan mereka. Untuk mereka boleh kembali, boleh dikuatkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari mereka. Berkati juga ya Tuhan pribadi atau rumah tangga yang juga dalam pergumulan kehidupan. Engkau hadir bagi mereka, memberikan pencerahan kekuatan, sehingga mereka bisa dapat melihat jalan keluar yang Tuhan siapkan atas segala pergumulan dalam kehidupan yang mereka hadapi. Berkatilah ya Tuhan agar saudara-saudara kami yang dalam pergumulan mereka untuk tetap setia di dalam Tuhan dan percaya bahwa Engkau akan memberikan mereka jalan keluar yang terbaik atas segala pergumulan, atas kehidupan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Bapa Surgawi mereka yang juga bersyukur karena berbagai hal yang indah yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Baik bagi mereka yang oleh karena pertambahan usia, dalam usia perkawinan, atau mungkin juga keberhasilan dalam segala hal, aktivitas kerja yang mereka jalani, Tuhan hadir bagi mereka. Juga menguatkan dan menyertai mereka sehingga sukacita di dalam Tuhan terus bertumbuh di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Saat ini juga secara khusus kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul di dalam menghadapi setiap itu bencana, bahkan juga dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Bapak, biarlah Engkau kuatkan saudara-saudara kami. Karuniakan juga berkati kepada saudara kami agar mereka boleh tetap kuat menghadapi pergumulan ini. Kami serahkan bagi mereka yang kehilangan saudara, bagi mereka yang kehilangan sanak saudara, kekasih-kekasih mereka. Oleh karena COVID-19, Tuhan Ibu, Tuhan kuatkan. Dan biar mereka boleh sungguh-sungguh memperoleh penghiburan dan kekuatan yang sejati yang datang dari Tuhan, sehingga mereka boleh tetap bisa menjalani kehidupan mereka dengan baik. Karena begitu besar kasih setia Tuhan, dan kami juga serahkan utuhnya hanya di dalam tangan pengasihan. Bapa di surga, di tengah-tengah situasi yang sedang juga dihadapi saat ini, kami tetap meyakini bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Khususnya juga dalam segala upaya untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Kami tahu Tuhan banyak orang yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Kami memohon kekuatan dan belas kasihan Tuhan supaya pemerintah bangsa kami dimampukan untuk mengupayakan hal-hal yang diperlukan di dalam mengatasi setiap masalah dalam perekonomian. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang terdampak, untuk para pekerja di semua sektor agar mereka tetap bersemangat dan mengupayakan apa yang diperlukan
sehingga mereka boleh tetap dapat bertahan dan tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Kami juga rindu sebagai gereja juga dapat terlibat secara aktif, boleh juga menjadi saluran berkat-Mu, sehingga biarlah di dalamnya nama Tuhan yang boleh kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan kami mohon dalam belas kasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam penyusupan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan mari kita mendengarkan naskah kitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Amin.
Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke alam-alam. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Jika kita mengimani dan melakukan firman yang telah kita dengar, maka Tuhan akan menunjukkan arah yang harus kita tempuh, arah yang membawa damai dan sejahtera bagi semua orang. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan